Ya, Dokter Sarma. Aku akan memberitahu Parv. Terima kasih. Di mana Sidi? Raskumar? Di mana Sidi? Parv telah membawanya ke Dokter Sarma, Tuan. Ya, baiklah. Tapi Dokter Sarma baru saja memberitahuku bahwa dia tidak ada di kota. Mungkin Parv tidak tahu. Mengapa Parv melakukan pembayaran di Hotel Raj Palace? Dan itu pun hanya 2 jam yang lalu. Mengapa dia memberitahu semua orang bahwa dia membawa Sidi ke dokter? Parv, apa yang kau rencanakan sekarang? Aku sudah bilang kan, aku tidak mau ada hubungan lagi denganmu. Kenapa kau masih menelpon dan menggangguku? Mengapa aku merasa kau akan membuat masalah? Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat lagi. Halo? Halo, ini Aksat Jindal yang bicara. Bisa aku bicara dengan Revati? Ponselnya di luar jangkauan. Apa semuanya baik-baik saja? Ya, semuanya baik-baik saja. Ada beberapa hal penting yang ingin aku diskusikan dengan Revati. Jadi... Tapi Chutki tidak ada di rumah. Dia sedang pergi ke Hotel Raj Palace. Dia sedang mengirim pesanan kue. Aku akan memintanya untuk menelponmu begitu dia kembali. Terima kasih. Sama-sama. Apa yang kau bicarakan tentang Chutki? Tolong jangan halangi aku. Aku tahu pasti ada yang tidak beres di antara kita. Tapi kalau ini tentang Chutki, tolong jangan biarkan aku tidak tahu. Ada sesuatu yang salah. Kalau tidak, kau tidak akan pernah menelpon ibuku dan bertanya tentang Chutki. Tolong katakan sejujurnya. Revati, kau sudah berpergian sejauh ini. Minumlah airnya. Aku akan pergi dan mengambil uang untuk membayar kue yang telah kau bawa. Ini dia, uang. Ambillah kembaliannya. Revati, aku minta maaf atas apa yang terjadi di antara kita berdua. Aku tidak akan mengganggumu lagi, dan aku ingin memperbaiki semua kesalahan. Aku akan mulai dari awal lagi dengan menghabiskan lebih banyak waktu bersama Sidi. Aku berdoa kepada Tuhan agar kau menemukan pria yang lebih baik dariku. Terima kasih. Revati, apa kau benar-benar pergi? Sepertinya kau harus istirahat di sini sebentar. Kita tidak membutuhkan ini. Dengar, Permisi, tolong periksa apakah ada seorang pria bernama Parv yang check-in di sini. maaf Tuan,
Tapi kami tidak bisa memberikan informasi apapun yang terkait dengan tamu kami, karena itu melanggar kebijakan hotel kami. Baiklah, setidaknya beritahu kami apa ada seorang gadis yang datang mengantarkan kue. Ya, Saya juga minta maaf, Nyonya. Saya tidak bisa membantu, apalagi bertentangan dengan kebijakan hotel. Saya minta maaf. dengar, aku mengerti. Bersetan dengan kebijakan hotelmu. Biar kulihat daftar Nyonya, tamunya. tolong, jangan Nyonya. Hidup Cutki sedang dipertaruhkan. Nyonya, tolong. Apa kau tidak Tolong tahu ini jangan sangat ya. penting? Dengar. Nyonya. Namaku adalah Aksak Jindal, dan kami sedang mencari kerabat kami. Jika terjadi sesuatu pada mereka, maka kau dan manajemen hotelmu akan bertanggung jawab. Jadi demi kebaikanmu sendiri, lebih baik sekarang kau jawab pertanyaanku ini. Apakah ada seorang pria bernama Parv yang check-in di hotelmu ini? Maafkan saya, Tuan. Saya pernah dengar banyak tentang Tuan, tapi saya tidak pernah melihat Tuan secara langsung. Saya akan segera memberikan semua informasinya. Ada apa? Hah? Apa itu menyakitkan? Kenapa kau tidak menutup mata untuk menghindari rasa sakit? Kau tahu, aku seharusnya tidak membawamu ke sini. Tapi apa yang harus dilakukan? Tidak baik seorang suami menyimpan rahasia dari istrinya. Lihatlah, tidak ada gunanya menderita dalam keheningan. Aku tidak melakukan apapun atas kemauanku sendiri. Kau yang memaksaku melakukan hal ini. Lihatlah kondisimu sekarang. Kau tidak berguna bagiku. Jika seekor singa berhenti berburu memangsanya, lalu apa gunanya menjadi singa? Perburuan suatu keharusan. Tidak ada tamu bernama Parv. Bagaimana mungkin? Aku yakin dia menggunakan nama palsu. Lakukan satu hal. Berikan daftar semua pasangan yang menginap di hotel ini. Cepat, waktuku tidak banyak. Apa yang kau pikirkan? Lakukan dengan cepat. Tuan, kami hanya melakukan ini untuk Anda. Dan kelihatannya kami memahami bahwa ini masalah serius, Tuan. Tolong jangan libatkan manajemen senior kami dalam hal ini. Aku mengenal manajemen seniormu dengan sangat baik. Dan jangan khawatir kau tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi bisakah kau cepat sekarang? Baik, Tuan. Tuan, hanya ada 4 kamar yang ditempati pasangan. Terima kasih. Terima kasih. Permisi. Iya, ada apa, Tuan? Tidak, terima kasih. Maaf. Buka! Iya? Maaf, aku sedang mencari seseorang. Cutki, kau di mana? Aku mengkhawatirkanmu.
Aku memberikan ini pada Cutkit sebagai hadiah. Jangan. Parv! Buka pintunya, Parv! Parv! Kau, bagaimana kau bisa berdiri? Kau juga bisa bicara. Apa yang terjadi? Chutki ada di sini. Aku menemukan gelang Chutki ada di sini. Parv, buka pintunya. Parv! Pikir. Parv, buka pintunya. Chutki! Revati! Sini! Chutki! Sini! Chutki! Apa yang kau lakukan pada adikku? Apa yang kau lakukan? Katakan! Chutki! Revati! Chutki! Chutki, Apa yang kau lihat? Cepat, panggil ambulans! Cepat, panggil ambulans! Tuan Jindal, aku sudah memberikan suntikan. Dia akan segera pulih. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Terima kasih sudah datang ke rumah, dokter. Aku tidak ingin mengambil risiko mengenai kehormatan kedua gadis itu. Jadi kupikir lebih baik memanggilmu ke sini. Aku pergi dulu. Terima kasih. Rajkumar. Nenek. EJ. EJ. Parv? Apa yang kau lakukan? EJ. Aku tidak bisa menunggu Sidi dan Revati datang untuk menanyakan apa yang terjadi. Jadi, Parv, akan lebih baik jika kau mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Cepat katakan apa yang terjadi. EJ, sudah kukatakan kepadamu, aku belum melakukan apa-apa. Benarkah? Mereka ditemukan tak sadarkan diri di satu ruangan denganmu. Dan kau memesan kamar itu dengan nama palsu. Terlepas dari fakta-fakta ini, kau memberitahuku bahwa kau belum melakukan apapun, Parv.
Kami tidak bodoh, Parv. Kami tidak akan percaya pada kebohonganmu itu. Kau harus mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, kau tahu akibatnya, Parv. Ayo, bicara. Kak Durga, Ayo, bicara. ayah jangan. Gudan. Cutki! Apa kau baik-baik saja? Cutki! Cutki! Gudan, aku pusing sekali. Semuanya akan baik-baik saja, tenanglah. Revati, kau baik-baik saja? Apa kau baik-baik saja? Sekarang Cutki, coba ingat dan ceritakan semuanya yang terjadi. Katakan. Aku menerima pesanan kue. Aku pergi ke hotel untuk mengantarkan kue. Aku melihat Parv dan Sidi di sana. Lalu? Lanjutkanlah. Lalu aku jatuh pingsan. Apa yang terjadi selanjutnya? Aku tidak ingat apa yang terjadi setelah itu. Sekarang katakan yang sebenarnya. Apa yang telah kau lakukan, Parv? Apa yang kau lakukan pada Revati? Katakan. Eji. Sidi. Sidi? Sidi, kau bisa bicara? Kau baik-baik saja? Katakan padaku. Sidi, apa kau bisa bicara? Sidi, kau tidak perlu takut pada siapapun. Beritahu kami. Katakanlah yang sebenarnya terjadi. Sidi? Sidi, kau bisa bicara? Sidi, aku senang sekali kau sudah pulih. Sidi, apa aku boleh tanya? Tolong jawab aku dengan jujur. Parv tidak melakukan apa-apa kan? Sidi, jawablah. Parv tidak melakukan kesalahan apapun. Dan aku sembuh semuanya gara-gara Parv. Dan ini bisa terjadi karena cintanya. Aku senang bisa membuktikan suamiku tidak bersalah. Bahkan setelah aku koma, cinta Parvku tidak akan mati. Dan dia pesan kamar itu untukku. Dia mendekorasi ruangannya sesuai dengan keinginanku. Dan dia memanggil Revati untuk menunjukkan kamar itu. Kita semua tahu kalau dia tidak memesan kue dengan menggunakan nama palsu. Revati tidak akan pernah datang ke sana. Kau bisa tanya pada Revati kalau tidak yakin. Revati, apa kau berbohong?
Revati, tolong jawab dengan jangan jujur. Karena jujur itu sangat baik. Beritahu kami, Revati. Iya, yang dikatakan Sidi benar. Aku tidak bisa cukup berterima kasih pada Tuhan karena kalian berdua ada di sini. Karena tidak ada seorang pun di rumah ini yang percaya padaku. Kau bertanggung jawab untuk itu, Park. Yang telah kau lakukan itu, hanya orang bodoh yang akan mempercayaimu. Jika kau berubah, kami tidak akan menghadapi situasi semacam ini. Ayah, tolong hentikan. Berhentilah marah-marah pada adikku. Akar masalahnya adalah gadis ini. Dia, Revati. Dia kesini berkali-kali dengan alasan yang tidak jelas. Tanyakan padanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengantarkan kue? Katakan. Katakan, Revati. Paling juga cuma 2 menit. Kenapa kau menunggu di sana? Saraswati, kau tidak punya hak mempertanyakan bagaimana karakter Revati. Jika kau ingin menanyai seseorang, itu harusnya saudarimu itu. Ini adalah akibat dari kepercayaan dan kasih sayangmu yang berlebihan. Apakah kau mengerti? Apakah kau mengerti? Iya, Ayah. Revati, kau tidak perlu khawatir. Aku tahu bahwa kau tidak bersalah atas apa yang terjadi. Sepertinya kau harus pulang. Orang tuamu pasti khawatir. Aku akan minta sopir untuk mengantarmu pulang. Baik. Sidi, aku senang melihatmu kau bicara lagi. Tapi kau perlu istirahat. Besok aku akan mengantarmu ke Dr. Sarma untuk pemeriksaan. Sekarang istirahatlah. Wow, terima kasih sayang. Ingatanmu sangat bagus. Kau hebat. Terima kasih banyak. Aku akan lakukan apa yang kau minta. Aku menutupi semua tindakan jahatmu dan mengatakan kalau orang lain yang salah, bukan kau yang bersalah. Gudan dan Revati pasti akan merasa sangat terluka. Mereka sudah sangat menderita. Aku lakukan ini hanya untuk menyelamatkan saudaraku. Lalu bagaimana saudaraku? Di mana dia? Bersyukurlah, karena dia masih hidup. Selama kau masih mengikuti perintahku, dia akan tetap hidup. Untuk sesaat aku pikir kau akan mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang untuk menyelamatkan nyawa saudaramu. Aku pikir kau mungkin mengatakan yang sebenarnya kepada semua dan membuktikan bahwa aku salah. Jika kau melakukan itu, maka saudaramu akan mati. Kau jahat. Aku merasa malu memanggilmu suamiku. Hei! Kau sudah mulai bicara terlalu banyak. Ingat satu hal. Jika kau mengatakan yang sebenarnya kepada siapapun, terutama Gudan, maka kau akan kehilangan saudaramu selamanya. Kau mengerti? Ngomong-ngomong, ku dengar orang tuamu mempercayakan saudaramu padamu. Pikirkan tentang itu. Jika mereka tahu bahwa kau yang bertanggung jawab atas kematian saudaramu, bagaimana perasaan mereka? Pikirkan. Gudan, maafkan
dengan semua kesalahanku. Aku harus lakukan ini untuk menyelamatkan nyawa saudaraku. Tolong diam, diam. Ini Saru, gunakan air hangat ini. Hati-hati. Aku tidak pernah membayangkan kalau Revati dan Parv itu... Kak Laksmi? Kak Laksmi bicara apa? Adikku sama sekali tidak bersalah. Justru mereka lah yang bersalah. Mereka berdua pintar sekali membuat laki-laki terkesima pada mereka. Coba lihat, keluarga kita. Di satu sisi hanya Tuhan yang tahu bagaimana Gudan menjebak AJ. Di sisi lain, Revati mengincar adikku. Hanya Tuhan yang tahu. Bersyukurlah dia masih hidup dan selamat. Seandainya dia berhasil melakukan apa yang dia inginkan, AJ pasti akan menembaknya. Itu berarti, bahkan kau merasa... Ini bukan perasaan. Aku tahu yang sebenarnya. Kau pergi ke sana dengan niat jahat. Mungkin saja kau tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi kau tidak punya niat baik. Kau merencanakan sesuatu dan kau... Kak Durga, terserah kakak mau bicara apa. Kak Durga lihat sendiri kan hari ini AJ mencambuk adikku tanpa ampun gara-gara Gudan dan adiknya. Dan Gudan harus membayar semua itu. Dengar Kak Durga, aku tidak ingin dengar apa-apa. Lihat sendiri kan, adikku sudah dipermalukan. Saat sesuatu tidak menyenangkan terjadi pada saudara kakak, kakak akan mengerti. Bagaimana rasanya? Kakak tidak akan mungkin duduk diam. Kakak pasti akan membalas penghinaan saudara kakak. Aku akan lakukan apapun yang diperlukan. Kau mau keluar? Aku datang ke sini untuk berterima kasih. Aku sudah berterima kasih berkali-kali dalam 6 bulan ini. Tapi aku tidak bisa cukup berterima kasih atas apa yang kau lakukan. Terutama apa yang kau lakukan untuk membela Chutki. Terima kasih. Kau mau pergi kemana? Kau tidak pernah memiliki hak untuk mengetahui kemana aku akan pergi. Mengapa aku pergi ke suatu tempat dan kapan aku akan kembali. Bahkan jika kau punya hak, kau sudah kehilangan hak itu. Jadi berhentilah bertingkah seperti istriku. Aku sudah melihat sifat aslimu. Jadi akhiri saja kepura-puraan ini. Aku sudah tidak percaya lagi padamu, Gudan. Hentikan. Dan untuk Revati, aku membantunya atas dasar kemanusiaan. Aku tidak melakukannya untukmu. Tidak apa-apa kalau kau tidak ingin bicara denganku, tapi setidaknya beritahu aku mau kemana. Ibu, aku akan ke restoran untuk beberapa pekerjaan penting. Aku akan pulang terlambat. Nenek. Apa yang sudah kulakukan? Semua orang sangat kesal pada aku. Kau tidak layak untuk kalung pernikahan ini, Gudan. Kau tidak berhak memakai kalung pernikahan ini. Tapi setelah apa yang kau lakukan,
Aku kehilangan rasa kepercayaanku kepadamu. Aku sama sekali tidak menyangka, Gudan. Inilah yang pantas kau dapatkan. Kau memang pantas mendapatkan karena kau telah berbohong pada kami. Itu rasa sakit kehilangan seseorang. Karena itu, kita mulai memahami satu sama lain, Gudan. Tapi hari ini, kau telah merusak hubungan baik itu, Gudan. Datang ke rumah ini. Setiap anggota keluarga Jindal hanya bisa menyambut keluarga tamu di sini. Tapi kau bukan lagi tamu kami. Setelah apa yang kau lakukan pada keluarga ini, kami tidak berarti apa-apa bagimu. Kau tidak pernah menganggap kami sebagai keluargamu. Kau tidak pernah menghargai kami. Hei, Gudan, duduklah. Ayo, minumlah ini. Tidak ada orang lain yang akan menawarkan air padamu. Vikram, sebaiknya kau pergi. Aku akan pergi. Aku datang ke sini untuk mengantar menantumu pulang. Dia berjalan di jalan sambil melaut. Dia hampir tertabrak oleh mobilku. Untungnya tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, dia pasti tidak akan berada di sini. Gudan, aku rasa ini aneh sekali. Kau bisa saja kehilangan hidupmu karena kebencian mereka. Dan orang-orang ini luar biasa. Mereka mengerti bahwa kau membantuku mengumpulkan bukti-bukti melawan Aksat Jindal. Tapi mereka tidak mengerti bahwa Aksat Jindal masih hidup karena keyakinanmu kepadanya. Jika bukan karena kau, tidak seorang pun, termasuk mereka yang bisa membuktikan bahwa kaset itu palsu. Aku membantu Divya dengan berkatnya. Dan hampir tidak mungkin bisa membawa Divya ke pengadilan. Hentikan, Tuan Rawat. Terima kasih karena kau telah menyelamatkan hidupku. Tapi aku tidak mau mendengar sepatah kata pun yang menentang Tuan Jindal dan keluarga ini. Aku tahu kau adalah bagian dari keluarga ini karena kau adalah adiknya Antara. Dan kami semua di sini menghormatimu. Tapi biarkan aku beritahu sesuatu. Antara saudarimu sudah tiada. Aku sekarang di sini. Gudan Aksat Jindal. Menantu keluarga di sini, istri Tuan Jindal
dan ibu mertua mereka. Dan masalah ini hanya antara orang-orang tersayangku dan juga aku. Jadi Tuan Rawat, kau tidak perlu ikut campur dalam masalahku. Aku ucapkan terima kasih karena sudah mengantarku pulang. Kau boleh pergi. Gudan, aku akan pergi. Tapi ingatlah satu hal. Kau menganggap mereka sebagai keluarga. Tapi tidak satupun dari mereka menyukai. Jangan menipu diri sendiri dengan menganggap mereka sebagai keluarga. Apa yang terjadi, Nenek? Tolong maafkan aku, Gudan. Aku juga meragukanmu seperti yang lainnya. Tidak, Nenek. Aku tidak tahu apa yang sudah memaksamu untuk mendukung Vikram. Tapi Gudan, aku tidak pernah bisa melupakan kalau anakku bisa dibebaskan dari penjara. Itu semua karenamu. Dengar, Gudan. Aku mengabaikan semua hal baik yang kau lakukan hanya karena kau membuat satu kesalahan. Tolong maafkan aku. Apa yang Nenek katakan? Gudan, ini kalung pernikahanmu. Untuk memperbaiki kesalahanku, aku telah merangkai semua manik-manik kalung pernikahanmu. Sekarang, ini kelihatan sudah sempurna. Nenek sudah menunjukkan kepercayaan Nenek padaku. Aku tidak perlu yang lainnya lagi. Bukankah Aksa sudah merusak kalung pernikahanmu saat dia kembali dari restoran? Aku akan menyuruhnya untuk memasang kalung pernikahan ini lagi di lehermu. Tidak, Nenek. Nenek selalu saja memaafkanku atas kesalahan-kesalahanku. Sekarang tidak lagi. Aku sudah merusak kepercayaan Paman EJ. Aku telah melukai perasaannya, Nek. Aku telah membuat kesalahan yang besar. Nenek, aku akan melakukan apapun untuk memenangkan kepercayaan Paman EJ kembali. Paman EJ mendukungku bahkan ketika Dewa Krishna tidak mendukungku. Dia selalu berdiri di sisiku. Tidak peduli bagaimanapun situasinya. Aku tidak akan membiarkan ada jarak antara aku dan dia.